Baiklah, pada hari ini kita akan masuk tentang pertemuan kedua, yaitu tentang integral tentu fungsi aljabar dengan cara biasa. Pada pertemuan yang kemarin, Ibu telah membahas tentang integral tak tentu fungsi aljabar dengan cara biasa. Apakah kalian sudah paham dengan Ibu terangkan dengan pertemuan pertama? Baiklah, jika kalian sudah memahami tentang pertemuan pertama, maka pertemuan kedua itu akan lebih cepat kalian untuk memahaminya. Kita lihat dulu pertama, yaitu tentang integral tentu fungsi aljabar. Di sini, bentuk umum yang diberikan adalah integral f kecil x terhadap x dari a sampai b itu sama dengan integral dari f kecil x seperti pada pertemuan yang lalu, kita ubah ke bentuk f besar x. Artinya, dari fungsi yang diturunkan, kalau kita pakai integral, maka akan kembali ke fungsi awal, itu adalah f besar x. Karena diketahui batasnya sekarang dari a sampai b, maka kita bisa membuatkan batasnya dari a sampai b. Selanjutnya, setelah kalian melakukan tahap pertama, kita melakukan tahap kedua, yaitu kita ganti huruf x dengan b terlebih dahulu, menjadi fb. Kemudian selalu kita pakai tanda kurang dengan kita ganti x dengan a, menjadi fa. Nanti kalian setelah melakukan tahap kedua, kalian akan mendapatkan sebuah hasil berupa bilangan. Di sini kita dapatkan keterangannya bahwa a itu adalah batas bawah dan b itu adalah batas atas. Jadi beda dengan materi yang pertemuan pertama yang kita pelajari kemarin, itu adalah kalau pertemuan pertama kemarin kita tidak mengetahui ada batas bawah dengan batas atas, sehingga hasilnya selalu ada bentuk plus C. Sementara kalau pertemuan sekarang kita akan mendapatkan sebuah hasil, yaitu adalah sebuah bilangan. Itulah beda antara integral tak tentu dengan integral tentu. Oke, apakah kalian sudah paham? Baiklah, kita masuk ke sifat-sifatnya. Di sini sifat-sifatnya terbagi atas 7. Untuk yang pertama, Ibu bahas 5 yang pertama. Yang pertama, jika diketahui integral dari f kecil terhadap x dari a ke a, artinya batasnya adalah sama. Dengan menggunakan bentuk umum yang tadi, kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 0. Jadi kalian harus ingat, jika batasnya sama antara batas bawah dengan batas atas, itu dipastikan hasilnya adalah 0. Kemudian yang nomor 2, jika diketahui batasnya dari a sampai b untuk integral f kecil x terhadap x, itu kalau kita mau menukar batasnya, batas atas menjadi batas bawah dan batas bawah menjadi batas atas, kita cukup menambahkan negatif di depan integral b terhadap a untuk fx terhadap x. Jadi kalau kita mau menukar batasnya, cukup kamu menambahkan huruf tanda negatif di depan integral. Mengerti untuk nomor 2? Oke, kita masuk ke nomor 3. Jika diketahui ada integral k f kecil x terhadap x, arti k di sini adalah koefisien di depan fungsi. Untuk integral dari a sampai b, itu kalau kita mengeluarkan k itu diperbolehkan, sehingga menjadi k integral dari a ke f dari a ke b untuk f kecil x terhadap x. Jadi kalau selaku itu berupa koefisien, itu diperbolehkan untuk dikeluarkan di depan integral. Kemudian nomor 4, jika kita punya dua buah fungsi atau lebih yang mau kita lakukan operasi tambah atau pengurangan, itu boleh kita memecah menjadi dua bagian. Jadi integral dari a ke b untuk fx dx ditambah atau dikurangi integral dari a ke b untuk gx dx. Jadi untuk operasi penambahan atau pengurangan itu diperbolehkan untuk dipecah menjadi dua bagian. Kemudian untuk yang nomor 5, jika diketahui untuk fungsi yang sama yang mau diintegralkan, yaitu
f kecil x terhadap x, di sini dapat kamu lihat fungsinya sama. Kemudian batas yang untuk bagian pertama adalah dari A sampai B, dan batas untuk fungsi yang kedua adalah dari B ke C. Itu kita bisa menggabungkannya menjadi integral dari batas bawah fungsi yang bagian pertama, kemudian ke batas atas dari fungsi pada bagian yang kedua. Ini hanya berlaku jika fungsinya sama dan B terletak di antara A sampai C, di mana B itu terletak dari A sampai C. Apakah kalian paham untuk 5 sifat yang pertama? Oke, kita masuk ke 2 sifat yang terakhir. Nomor 6, diketahui jika kita mempunyai sebuah fungsi di mana bernilai positif atau sama dengan 0 dalam interval A kecil sama X kecil sama B, maka dipastikan bahwa jika kalian mengintegralkan fungsi tersebut selagi batasnya dari A sampai B, itu juga bernilai positif atau sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya. Jika fx itu bernilai negatif atau sama dengan 0 dalam interval A kecil sama X kecil sama B, maka dapat dipastikan bahwa integral dari A sampai B untuk fungsi tersebut juga bernilai negatif atau sama dengan 0. Apakah kalian paham untuk sementara dari 7 sifat yang Ibu berikan? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini Ibu akan memberikan 2 contoh soal. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung nilai dari yang A, integral 0 sampai 2 X berpangkat 3 terhadap X. Untuk yang B, integral dari min 1 sampai 2 untuk fungsi 3x kuadrat dikurang 2x tambah 3 terhadap X. Kemudian untuk nomor C, integral min 4 sampai min 2 untuk fungsi y kuadrat ditambah 1 per y berpangkat 3 terhadap y. Kemudian untuk nomor 2, Ibu akan memberikan carilah nilai dari A agar untuk soal A, integral dari min 2 sampai A untuk fungsi 2x kurang 1 terhadap X itu sama dengan 14. Untuk B, integral dari A sampai 3 untuk fungsi 3x kuadrat dikurang 2x tambah 2 terhadap X itu sama dengan 40. Di sini dapat kamu lihat perbedaan antara nomor 1 dengan nomor 2. Untuk nomor 1, kita mencari nilainya dari fungsi yang telah diketahui beserta batas atas dan batas bawahnya. Sementara untuk nomor 2, nilainya sudah diketahui dan salah satu batasnya juga sudah diketahui. Kita minta untuk mencari salah satu nilai batas yang lainnya. Oke, kita langsung saja membahas soalnya. Untuk yang pertama, jika diketahui integral dari 0 sampai 2 X berpangkat 3 terhadap X itu berapakah hasilnya? Langkah yang pertama, sesuai dengan bentuk umum yang tadi, kita lakukan integral terhadap X berpangkat 3 terhadap X. X berpangkat 3 itu kalau kita integralkan, yang pertama, kita buatkan dulu huruf X-nya. Langkah yang kedua, seperti biasa, pangkat yang lama, 3, kita selalu tambahkan dengan 1, menjadi 4. Kemudian, kita buatkan pecahan di depannya. Angka di atasnya, kita buatkan angka 1. Kenapa angka 1? Karena angka di depan X berpangkat 3 itu adalah 1. Kemudian, untuk bagian bawah atau penyebut, kita letakkan pangkat yang baru. Itu adalah 4.
Langkah berikutnya kita kasih batasnya, karena diketahui batasnya dari 0 sampai dengan 2. 0 sampai dengan 2. Jadi untuk selanjutnya kamu membuatkan garis lurus, kemudian di bawah letakkan batas bawah, di atas kamu letakkan batas atas. Mengerti untuk langkah yang pertama? Langkah yang kedua, kita ganti nilai X dengan batas atas menjadi 1/4 dari 2 berpangkat 4 sesuai dengan batas atas. Selalu kita menggunakan tanda kurang dari 1/4 dari ganti X kamu dengan angka 0, sehingga kita dapat 2 berpangkat 4 itu adalah 16. 16 kalikan 1/4 itu adalah 4. Dikurangi dengan 1/4 kalikan 0 itu adalah 0. Menjadi hasil kita adalah 4 dikurang 0 adalah 4. Itulah jawaban untuk soal nomor 1A. Untuk sementara apakah kamu paham? Oke, bisa kita lanjut ke soal nomor B. Nomor B diberikan integral min 1 sampai 2 untuk fungsi 3x kuadrat dikurang 2x tambah 3 terhadap x. Jadi, langkah pertama, kita integralkan fungsi di dalam ini terlebih dahulu. Ada berapa yang bagian kita mau integralkan? Ada bagian pertama, bagian kedua, dan bagian yang ketiga. Untuk bagian pertama, 3x kuadrat diintegralkan menjadi x berpangkat 2 tambah 1 menjadi 3. Kemudian di depannya kita letakkan bagian atasnya adalah sesuai dengan angka depan x kuadrat kita 3, maka kita letakkan 3. Kemudian untuk penyebut kita letakkan pangkat yang baru, itu adalah 3. Untuk bagian kedua, min 2x, berarti pertama kita buatkan huruf x. Karena untuk pangkat yang lama adalah 1, berarti 1 ditambah 1 menjadi 2. Kemudian kita buatkan pecahan. Untuk bagian atas kita letakkan adalah min 2. Untuk bagian bawah kita letakkan pangkat yang barunya, yaitu adalah 2. Kemudian untuk bagian ketiga, plus 3 kita integralkan menjadi plus 3x. Karena integral dari konstanta kita cukup menambahkan huruf x di belakang angka atau konstanta tersebut. Kemudian kita buatkan garis min 1 sampai dengan 2. Lalu kita rapikan terlebih dahulu. 3/3 itu sama dengan 1. Berarti menjadi x berpangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 3x. Batasnya dari min 1 sampai dengan 2. Lalu langkah yang kedua, kita ganti huruf x yang pertama dengan batas atas, yaitu adalah 2. 2 berpangkat 3 dikurang 2 dikuadratkan tambah 3 kalikan dengan 2. Kemudian kita selalu menggunakan tanda kurang. Buka kurung yang kedua, kita ganti setiap nilai x dengan bilangan atau angka min 1. Sehingga kita dapatkan bahwa 2 pangkat 3 itu adalah 8 dikurang 4 itu adalah 4 tambah 6 menjadi 10. Dikurang min 1 berpangkat 3 adalah min 1. Min 1 berpangkat 2 adalah 1. Ketemu min menjadi min 1 kurang 1 min 2 dikurang 3 menjadi min 5. 10 kurang min 5 dapatlah kita hasilnya 15. Itulah jawaban untuk soal nomor B. Oke, kita lanjut ke soal nomor C. Di sini diberikan integral dari min 4 sampai min 2 untuk fungsi y kuadrat tambah 1/y berpangkat 3 terhadap y. Jadi, kalau ketemu soal seperti ini, apakah kita bisa langsung mengintegralkan? Tentu saja tidak. Mengapa begitu? Karena di sini y berpangkat 3 kita masih berada di bagian penyebut. Artinya, kita diminta untuk menyederhanakan terlebih dahulu, lalu barulah kita mengintegralkannya.
Jadi, kalau kita menyederhanakan, Y berpangkat 3 kita naikkan ke atas menjadi Y berpangkat min 3. Setelah sederhana, barulah kita mengintegralkannya. Terhadap apa? Terhadap Y. Jadi, Y berpangkat 2, kemudian Y berpangkat min 3. Jadi, ada dua bagian yang mau kita integralkan. Yang pertama, Y berpangkat 2 menjadi Y berpangkat 2 tambah 1 menjadi 3. Kemudian kita letakkan, karena depan Y kuadrat kita 1, berarti 1 perkan pangkat yang baru. Kemudian untuk plus Y berpangkat min 3, kita integralkan Y berpangkat min 3 ditambah 1 menjadi min 2. Kemudian kita letakkan pecahan di depannya. Di depan Y berpangkat min 3 itu adalah angka 1, berarti kita letakkan 1 perkan pangkat yang baru. Setelah kita integralkan, langsung kita berikan batasnya. Min 4 sampai dengan min 2. Ya, tanda cacing atau tanda integral itu hilang ketika kamu mengintegralkannya. Oke, langkah berikutnya kita sederhanakan terlebih dahulu. Y pangkat min 2 ibu kembalikan lagi ke bawah, karena bila berpangkat negatif, kalau kita mau jadikan positif, kita kembalikan lagi ke bagian penyebutnya. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita ganti nilai Y masing-masing. Yang pertama, ibu ganti nilai Y dengan batas atas, itu adalah min 2. Kemudian kita menggunakan tanda kurang, kita ganti nilai Y yang kedua dengan batas bawah, itu adalah min 4. Kemudian kita hitung masing-masing tanda kurung. Min 2 berpangkat 3 itu adalah min 8. Ketemu dengan sepertiga menjadi min 8 per 3. Min 2 berpangkat 2 itu adalah 4. Ketemu 2 menjadi 8. Menjadi min 1 per 8. Dikurang untuk kurung yang kedua. Min 4 berpangkat 3 itu adalah min 64. Sehingga kita dapatkan min 64 per 3. Kemudian min 4 berpangkat 2 itu adalah 16. Jadi kita buatkan 2 kali 16 itu adalah 32 menjadi min 1 per 32. Untuk mendapatkan hasilnya, kamu perhatikan bagian penyebutnya itu ada bilangan yang sama dan ada bilangan yang berbeda. Makanya kita mencari KPK dari 3, 8, dan 32. Sehingga dapatlah kita samakan bagian penyebutnya adalah 96. Kemudian kita samakan lagi, 96 bagi 3 itu adalah 32. 32 kalikan dengan min 8 itu dapat kita adalah min 256. 96 bagi dengan 8 itu adalah 12. Ketemu dengan min 1, dapatlah kita min 12. 96 ketemu dengan bagi dengan 3 itu adalah 32. Ketemu dengan min 64 itu dapatnya adalah 2048. Kenapa ibu berikan tanda plus? Karena min ketemu dengan min menjadi positif. Kemudian 96 bagi dengan 32 itu adalah min 3, itu adalah 3. Ketemu dengan min 1 adalah min 3. Ketemu dengan min di bagian luarnya menjadi plus 3. Sehingga hasil akhir kita adalah 1783 per 96. Itulah jawaban untuk nomor 1C. Oke. Kita masuk ke bagian nomor 2. Nomor 2 diberikan soalnya integral dari min 2 sampai A untuk fungsi 2x dikurang 1 terhadap x itu sama dengan 14. Ya, kita di sini untuk mencari nilai A atau batas atasnya. Jadi, yang pertama yang kita lakukan adalah tentu saja kita akan mengintegralkan bagian ruas kiri terlebih dahulu. Ruas kanan kita biarkan sama dengan 14. Ruas kiri kita integralkan. 2x dikurang 1 diintegralkan menjadi 2x diintegralkan menjadi x kuadrat. Min 1 diintegralkan menjadi min x.
Kemudian kita berikan batasnya dari min 2 sampai A. Langkah yang kedua, kita ganti nilai X yang pertama dengan batas atas menjadi A kuadrat dikurang A. Kemudian untuk kurung kedua, kita ganti nilai X masing-masing X dengan min 2. Itu batas bawahnya. Min 2 berpangkat 2 dikurang min 2. Sehingga kita dapat A kuadrat dikurang A. Min 2 dikuadratkan itu adalah 4, ketemu min menjadi min 4. Min ketemu min 2 menjadi plus 2. Ketemu min menjadi min 2, sama dengan 14. Kita rapikan lagi. Min 4 dikurang 2 itu adalah min 6. 14 ibu pindahkan ke ruas kiri menjadi min 14. Setelah itu kita rapikan lagi. Min 6 dikurang 14 ibu jadikan min 20. Sehingga kita dapat suatu persamaan kuadrat yang berbentuk A kuadrat dikurang A dikurang 20 sama dengan 0. Selanjutnya, menurut kamu bagaimana kita faktorkan? A kuadrat itu artinya apa? A kalikan A. Di sini kamu mencari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya min 20, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Angka yang memenuhi adalah plus 4 dengan min 5. Kalau dikalikan 4 dengan min 5, itu hasilnya adalah min 20. 4 ditambah min 5, itu hasilnya adalah min 1. Sehingga kita dapatkan A yang pertama adalah min 4 atau A yang kedua adalah 5. Karena di sini A itu adalah batas atas menurut konsepnya harus lebih besar dari batas bawah. Karena batas bawah kita adalah min 2, maka di antara nilai A yang memenuhi, di antara nilai dua buah nilai A, itu min 4 dengan 5, nilai A yang memenuhi adalah 5. Karena 5 itu lebih besar dari min 2. Oke, kita lihat untuk yang soal nomor B, itu diberikan integral dari A sampai 3 untuk fungsi 3x kuadrat dikurang 2x tambah 2 terhadap x itu bernilai sama dengan 40. Sama seperti penyelesaian soal A, kita lakukan pengintegralan untuk ruas kiri terlebih dahulu. Sementara untuk ruas kanan tetap kita buatkan sama dengan 40. Untuk bagian kiri, di sini ada 3 bagian yang mau kita integralkan. Untuk 3x kuadrat, min 2x, dan plus 2. Jadi, 3x kuadrat kalau ibu integralkan menjadi x berpangkat 3. Min 2x kalau ibu integralkan menjadi min x kuadrat. Kemudian plus 2 kalau ibu integralkan menjadi plus 2x. Di sini kamu berikan batasnya dari A sampai dengan 3. Langkah yang kedua, kita ganti nilai X yang pertama dengan batas atas, yaitu adalah 3. 3 berpangkat 3 dikurang 3 dikuadratkan ditambah 2 kali 3 dikurang. Ganti X yang kedua dengan huruf A sebagai batas bawah. A berpangkat 3 dikurang A dikuadratkan ditambah 2 kalikan A. Langkah berikutnya, kita rapikan terlebih dahulu hasil di dalam tanda kurung masing-masing. 3 berpangkat 3 adalah 27, 3 dikuadratkan adalah 9, ditambahkan dengan 6. Menjadi 27 dikurang 9 tambah dengan 6. Untuk kurung kedua menjadi A berpangkat 3 kurang A kuadrat ditambah dengan 2A. Langkah yang berikutnya, kita tulis terlebih dahulu dari pangkat yang tertinggi. Min ketemu dengan A pangkat 3 menjadi min A pangkat 3. Min ketemu min A kuadrat menjadi plus A kuadrat. Min ketemu 2A menjadi min 2A. Kemudian 27 dikurang 9 adalah 18, ditambah 6 menjadi 24. Sama dengan 40.
40 Ibu pindahkan ke ruas kiri menjadi min 40 sama dengan 0. Kemudian kita rapikan, min 16 datangnya dari 24 dikurang 40. Karena tanda di depan A pangkat 3 negatif, Ibu kalikan dengan negatif terlebih dahulu. Menjadi A berpangkat 3 dikurang A kuadrat ditambah 2A tambah 16 sama dengan 0. Kemudian kita akan memfaktorkannya. Seperti yang kalian pelajari pada matematika peminatan, kalian bisa menggunakan operasi pembagian untuk mencari faktor-faktornya apa-apa saja. Tetapi, menurut hemat Ibu, kita akan menggunakan uji coba-coba saja. Di sini, kita coba ambil satu bilangan berapa yang memenuhi kalau kita ganti nilai A-nya sama dengan 0. Di sini Ibu coba ambil A-nya sama dengan min 2. Lalu Ibu ganti ke dalam persamaan. Min 2 berpangkat 3 dikurang min 2 berpangkat 2 tambah 2 kali min 2 tambah 16. Coba kita hitung masing-masing. Min 2 berpangkat 3 itu adalah min 8. Min 2 berpangkat 2 adalah 4. Ketemu min menjadi min 4. 2 kali min 2 adalah min 4. Lalu kita coba min 8 dikurang 4 itu adalah min 12, dikurang 4 itu adalah min 16, tambah 16 itu sama dengan 0. Jadi, dapatlah kita bahwa nilai A yang memenuhi adalah min 2. Demikianlah materi kita pada pertemuan kedua ini.